udah nyala. Baru. Bakso. Bakso Cianjur tuh enak. Nggak ada. Kalau libur mah libur dia mah. Enggak, tukang sound system. 10.000 teh banyak. Dia mah tukang sound system. Jadi dia kalau minggu teh ada pesanan sound system. Jadi dia lebih milih sound system. Soalnya baksonya ditinggalin sob. Bisnis makanan. Duitnya lebih gede. Berarti bisnis makanan duitnya kecil. Kecil tapi tiap hari jadi gede juga. Tapi ditinggalin sama dia. Harusnya dia Udah kan ninggalin bisnis itu nggak tiap hari. Malah hari Minggu. Kalau libur ya, kalau kayak gini libur. Berarti bisnis makanan nggak bisa dibikin konsisten dong. Bisa tuh, buktinya tuh KFC tiap hari. Ya, tapi tukang bakso Gacoan. Kalau KFC gacoan kan udah gede. Kalau yang tukang-tukang gitu ya digedein atuh. Ya digedein tuh harus dari kecil dulu. Kalau dari kecilnya dia Kalau dari kecil ditinggalin nggak gede-gede. Nah makanya karena milih contohnya aja tukang bakso itu bisnis konsisten. Jadi gimana bisnis makanan kumaha tuh jadinya? Nah makanya gimana sih malah nanya lagi dia. Kayak dijawab. Ini selama orang punya perut bisnis makanan mah. Nah, tapi gimana nggak gedein cuma kalau kayak gitu? Ya dimodalin. Aduh ini klasik banget modal. Sekarang tuh katanya udah banyak seminar-seminar yang nggak harus pakai modal. Terus pakai apa? Pakai tekad dan semangat. Gitu. Bisnis tuh. Kalau kamu punya tekad, maka kamu bisa menciptakan bisnis sebesar apapun. Gitu. Harus dipotong dulu. Jadi modal bisnis makanan itu nekat gitu. Bukan nekat, tekad. Oh, ternyata nekat. Beda tuh. Kalau nekat juga. Tapi tekad bukan nekat. Oh, kalau misalnya nih, ditanyain buka sampai jam berapa? Yang pesan itu? Bapak sekarang aku les tuh. Siapa? Nggak tahu, Namira. Ali di depan. Libur. Nggak tahu karena udah tanggal merah. Nah itu kita juga bisnis makanan, bisnis bimbel. Jadi ada dua sisi bisnis, banyak kan orang gitu. Tukang bakso itu bisnis bakso, bisnis sound system. Kita bisnis makanan, sekarang kalau nih kita kan bisnisnya nori nih ya. Nantilah kita spill norinya apa aja, banyak lah jenisnya ya. Norinya kita ada berapa jenis sih? 16 jenis. Kan variannya plus varian tuh jadi 16 ya. Kalau nori jenis-jenisnya paling 6 ya. 6 atau 7 sih. Nah, sekarang nih aku tanya nih. Kenapa kamu yang nanya? Enggak, aku nanya kalau ayah nih ya. Jangan nanya wae, aku jawab. Kalau ayah nih, tadi belum dijawab juga. Selain bisnis nori, bisnis makanan apa yang mau dibikin? Ada bocil. Nggak tahu. Gimana sih? Li, kamu mandi dulu, Li. Nggak tahu. Nggak tahu aja, nggak seru. Gimana sih? Nggak tahu. Ya, bisnis. Sekarang ditanya perlu tekad, aku udah bilang ada tekad, ada semangat. Itu udah jadi bisnis makanan. Kalau ibu-ibu mah jadi ya. Ini nih misalnya dia punya, dia nggak punya duit nih ya.
Nah, dia teh masak nih. Masak bahan bakunya 10.000 nih modal belanjaan dia hari itu nih ya. 10.000 buat beli apa sekarang? Tahu nih misalnya nih, tahu oseng, tahu 5.000 boleh lah ya. Bawang merah, bawang putih, minyak mah ada. Dibikinlah dia 10.000. Nah, bisnisnya ibu-ibu makin ya. Dia punya tahu oseng. Nah, dia ajakin tuh ibu-ibu komplek tuh untuk botram. Ayo botram nih siang ini. Nah, dia yang satu tangga bawa orek, yang satu bawa sambal, yang satu kerupuk, yang satu nih. Nah, udah nih ya, set. Dia makan siang tuh kan. Dia udah bisa dari dia bawa tahu dia dapat apa-apa. Nah, itu bisnis pertama kali ibu-ibu tuh tanpa disadari tuh. Makanan tuh. Tetangganya juga gitu. Dia cuma punya sambal sama telur. Ya udah ke situ dia dapat tahu, dapat orek, dapat kerupuk, lumayan. Maksudnya? Ya itu berdasarkan semangat dan tekad itu yang tadi aku bilang tadi. Nah, itu kalau kata aku ya sebagai mama nih ya. Kalau aja ngomongnya ngawalin bisnis, iya perlu tekad. Tapi kalau pengen ngembangin bisnis, tidak cukup tekad. Ya aku tahu sih sebenarnya. Mana aku membuka percakapan aja biar keluar tuh. Jadi ada startup, ada scale up. Kalau startup itu memang nggak perlu modal gede-gede asal tadi tekad kemauan. Kalau buat scale up nggak bisa, butuh duit yang rada gede. Aina modal 500.000, pengen omset 10 juta, susah. Tetap kudu di up modal. 500.000 buat belajar dulu. Makanya kalau yang startup itu ya modal nggak usah gede-gede. Kalau scale up pengen nanti nambah pasar, pengen nambah omset. Jadi saya pengen nambah pasar nih masalahnya nih aduh. Nah kan perlu bensin buat keliling, buat bayar orang. Iya, bayar orang sih sebenarnya bisa di akhir bulan. Maksudnya kan kalau bayar orang, cuman ya kemarin dari sales yang keluar tuh. Nori nih ya, aku nanya, Nori posisinya apa? Startup or scale up? Nori apa? Nori Banget. Scale up sih. Nah, berarti perlu modal. Nah, Kemarin udah suntikan modal nih. Tapi rencana nggak jalan nih ya. Modalnya tuh bisa SDM, bisa modal duitnya finansial. Tapi SDM juga perlu dibayar pakai duit ujung-ujungnya. Iya, tapi aku bisa muterinnya. Kalau aku nih SDM nih dibayar, tapi kan dia ada target. Terus kita ada penjualan paling enggak ya dia target segitu. Aku bantuin di berapa penjualan gitu ya. Misalkan dari 10 juta kita untung 20%. Jadi 2 juta aku bisa bayar ke dia gitu kan. Nah, paling enggak gitu. Tapi kalau yang namanya udah masuk ke kemasan, ada tuh kemarin di pasar bilang gini tuh si sales, "Bu, ini ada toko nih katanya wah pasar bagus nih tapi pengen yang roll, pengen yang kemasannya tuh jangan biru tok, harus warna-warni." Ya, aku iyain aja. Gimana coba jawabnya? Iya, benar jawaban iyain. Ya tunggu Pak, kan kita mah berproses ya, nah gitu itu jawaban klasik. Proses. Aduh. Nah, itulah. Kita itu dihadapkan dengan kompetitor yang skala besar. Pikir aja kita juga udah bisa besar. Udah besar. Ya udah besar sih, cuman nggak gede gitu. Ya tadi posisinya scale up. Kalau kompetitor kita itu udah bukan scale up lagi. Udah kadang tuh deg-degan loh kalau menghadapi pasar sendiri. Jadi sebenarnya bener sih ketemu UMKM ini sebenarnya ya nggak apa-apa sih. Membuat pede ya. Kalau kita terus ke pasar ya, sementara kompetitor kita dengan skala produksi yang begitu, kadang ciut juga nyali, Anda nggak pernah ke pasar tuh. Ya justru
kalau pada saat kompetitor kita gede, berarti posisi kita dianggap gede. Dalam tanda kutip, dianggap gede. Berarti bisnis ini bagus Iya, karena dianggap. perusahaan gede garapnya. Ya, cuman dalam hati kecil nih ya. Aduh, Nah, di itu pasar justru kan ditolakin. itu Nah, kemarin tuh itu Butin balik juga lagi ke basic TKD. tekad. Ya kan tadi back Udah, to jadi basic. kalau udah punya modal, tekad tuh nggak boleh hilang. Oh, jadi kalau ada masalah apapun, masalah bahan baku, masalah kompetitor, back to basic aja. TKD. Kalau Nah ini mau nih, main bola ya, nih mau main bola nih sebagai tukang main bola dari SD. Lihat lawannya gede-gede, lawannya gede-gede pun itu teh kadang ciut juga. Tapi walaupun lawan gede udah ada jadwalnya, tetap kudu main bola, udah dijadwalin, tetap harus ke lapangan, kudu diadu. Di pertandingan kadang lawan gede, lawannya aja gede, nggak bisa lari kadang-kadang. Kadang yang kecil itu kenceng larinya bisa ngalahin yang gede itu si Maradona itu kecil pendek. ya itu kan dia. Nah, maksudnya gini, kalau tadi kalau ilustrasinya main bola, Aku tuh kalau ilustrasinya main bola kayak gitu lawan kita gede-gede, ya udah dah lawan gede juga tetap harus dilawan gitu. Tinggal bagaimana caranya supaya menang. Ambil nori dulu ya. Ngomongin nori tapi ininya kue kacang. tapi ini legendaris bro. Ini dari zaman aku kecil. Itulah norinya biar ada upload. Dari Jember. Di Jember tuh dulu di Jember suka makan ini. Enak banget ini. Kue kacang. Nih. Ini apa bedanya ini sama ini? Apa bedanya nih? Ayo ceritain sebagai marketing. Apa sebagai marketing kan Anda tahu juga ini buat pasar, dibuat Indomaret. Di Indomaret kalau lihat ini nih, belilah. Bantuin kita. Kalau ini kalau di warung di pasar, tapi belum masif juga sih. Masih dalam proses pengenalan oleh sales. Nah, sales tuh kadang juga lucu bisnisnya ya. Ini yang ini recehan ya. Tapi modalnya gede. Modalnya gede banget sumpah. Orang bagi kita ya kalau yang orang yang kayaknya ini yang bagus itunya. Tapi ini menguntungkan banget. Margin besar. Jadi harus nilai, harus dihitung ya. Aduh, kalau ngitung margin. Enggak, kalau ini ngitung margin, kalau ini ngitung volume ini. Yes, ya margin juga. Marginnya kecil, maksudnya gini, biar nya gede, volumenya paling gede. Kita coba. Gak kelihatan loh. Agak kesini. Aduh, dari tadi aku udah giniin biar kelihatan. Ayo, ini kue kacang ini ya, aku informasiin. Ini udah dari tahun berapa? 90-an tuh udah ada. Sampai 2023 berarti 33 tahun lebih, 30 dan 40 tahun dia. Tapi dia tetap bisa jadi lebih dari 40 tahun. Iya, cuman dia kenapa bisa sampai Bandung gitu? Kue Jember gitu. Nyusulin aku kayaknya. Dari Korea nya nyampe ke sini. Enggak, maksudnya. Apalagi ini cuma Jember. Bukan. Maksudnya kan kalau dia itu natural. Kalau ini kan memang sales masif. Kalau ini tuh emang rumahan natural. Ini kayaknya udah bagus, perizinannya udah lengkap loh. Itu kemarin dia ini bisnisnya udah serius walaupun kue kacang gini. Kemarin Butinnya nanyain tuh, halal. Emang halal masih gratis atau udah bayar sekarang? Kalau yang chef declare gratis. Chef declare tuh gimana? Chef declare itu kalau bahan bakunya non daging, bukan daging gratis. Udah gratis. Misalkan ini kan gak ada dagingnya, itu pakai skema chef declare gratis.
Kalau yang ada dagingnya pakai reguler baru bayar mahal. Oh, ada daging. Oh, berarti dia masih gratis dong. Mana? Kalau Butini ikutan, tapi ada daging dia. Nah, ya dagingnya itu yang nanti bakal Oh, dia ada ini, ada dimsum. ayam-ayaman. Oh, Nah, itu. dimsum. Oh iya, itu Nanti mahal itu ya. ditanya, ini ayamnya dari mana? Enggak, tapi halal orang-orang udah bikin juga tuh, orang perikanan. Hah? Perikanan kan pakai halal juga. Udah Kalau kan? ikan mah aman. Loh, kenapa sih? Oh iya. Ya Oh, kan emang dari ayam? ayam kan nanti ditanya motongnya di mana, belinya di mana, bener Oh nggak iya, motongnya. bener. Oh iya. Kalau ikan Agak mah rumit juga ya. gampang. Oh, dimsum itu Ikan agak mah rumit ya. lele mau bangkainya aja halal. Oh iya sih. Jadi gimana dong tukang dimsum itu? Sekarang kan 2025 semua gerobak-gerobak juga harus halal loh itu. Harus ada logo halalnya di Ya gerobaknya. ini mah ini Tuh, apa namanya, cita-cita. keinginan. Tapi udah dipasang-pasang si emang-emang itu masang. Cuma nggak ada nomornya yang aku lihat tuh. Cuma ada logonya Nah aja tuh sekarang halal bayangin gitu. ya, si Mang Cilok nggak punya HP, nggak punya apa, pengen bikin halal. Misalkan ya, Punya HP lah sekarang tuh ya orang-orang. tapi makanya belum tentu bisa. Dan ini daftar halalnya harus pakai HP, Bisa, pakai WA aplikasi. mah bisa. Enggak, ini mah pakai halal teh daftar si halal, nanti aplikasi, ngisi data, ngisi segala rupa. Iya. Jadi dengan skill dia yang terbatas gitu ya, Enggak, bukan itu ya, kalau itu mah bisa sama orang. Kayaknya nih itunya yang dari tadi ya terus ayam-ayamannya gini, itu. enggak, itunya mungkin iyalah ya itu ke teknis ayamnya. Terus gini, kalau orang itu enggak halal, si makanan itu bukan enggak halal, enggak ada label halalna, kumaha bakal dikumaha. Enggak boleh jualan. Hah? Mereka Oh, masa dari dulu juga yang kan namanya takut mereka tuh ya. enggak, dari dulu juga kan itu udah tahu cilok itu halal. Nah itu juga sih. Satpol PP kayaknya Orang mah. tahu ini jualan cilok cuma aci, itu halal itu aci mah. Masa Pakai gara-gara enggak pakai itu jando, gara-gara enggak ada labelnya? jando. Iya boleh lah ada jando. Ini mah yang enggak ada jandonya, yang enggak ada dagingnya. Tukang kerupuk, tukang apa? Kumaha. Ya bertahap, berarti harus ada pembinaan gitu maksudnya. Udah lihat kamera. Aku pengen lihat kamera terus. Nggak apa-apa kali ya sekali-sekali memastikan bahwa kita masuk ke Angel gitu. Sambil ini belilah ini di Indomaret lah, please. Enak banget nih. Nah, bukain nggak? Sambil gitu promosi. Ya, ini buka boleh? Oh. Jangan deh. Oh sayang. Nah sekarang kenapa misalkan ya bisnis sembako ya, beras, terigu kan itu dibutuhin setiap orang ya, yang namanya beras. Tapi ayah nu toko beras tutup sampai bangkrut. Padahal Ya nggak beras bisa manajemen. manajemen Pengelolaan. gimana? Orang pada butuh. Pengelolaan keuangannya dia. Aduh, jadi inget akuntansi aku belum beres. Ini udah bulan Maret. Lompat-lompat ya gitu. Ya itu dia nggak bisa memanage manajemen keuangan dan bisnis. Atau banyak beras impor. Atau ya kan? Atau dia Kan kalau dari sisi itunya ya, dari sisi marketnya, sisi market ya, beras itu marketnya ada, tiap orang pasti butuh beras. tapi yang jualan beras juga banyak, makin banyak. Ya makanya itu. Berarti banyak faktor tadi misalkan kompetitor, terus tadi masalah apa keuangan, masalah apa gitu ya, bukan hanya masalah produk. Sedangkan Coca-Cola misalnya gitu ya, yang produknya nggak terlalu dibutuhin, malah mah tidak sehat, atau rokok gitu ya, jelas gede sampai sekarang perusahaannya laku terus rokoknya.
Iya, Jadi kumaha tong ngalamun pikir. lagi mikir nih susah. Masalahnya aku nih jadi inget banyak nih list-list belum beres. Liar pisan bisnis teh. Jadi jangan coba-coba bisnis lah. Mending jadi karyawan weh. Bentar lagi lebaran. Nggak boleh. Ini bentar lagi kita bayar orang. Gaji plus. Jadi kalau buat pengusaha ya saudara-saudara, menjelang lebaran itu belum tentu menyenangkan. Aduh. Aku bakalan jadi karyawan lah. Lihat orang di jalan bawa parcel. Ini tuh ya harusnya bulan ini tuh kita harus bikin konten. Jadi bulan depan harus udah Januari ya, Februari tuh udah beres konten gitu. Masalahnya digital kita juga masih nggak tahu lah. Jadi ini kita sempat-sempatin Nah, aja. sekarang kita udah sedang bikin web. Webnya kapan beres? Nggak tahu sih, nggak bilang. Cuma lagi diurus lah. Mudah-mudahan nggak lama. Web ada lumayan lah ya, TikTok. Yang belum live harus ada stabil live. Oh, ini Kata kuncinya itulah sebenarnya, tadi dari tekad masuk ke produk ya kan. Produk ada nih. Mau ngegedein butuh modal. Modal kalau kagak bisa ngelola butuh manajemen keuangan. Manajemen keuangan kalau nggak ada isinya ya udah butuh sales lah, itu marketing. Marketing juga kalau ada kompetitor juga pusing lagi nyari inovasi produk. Inovasi produk udah diinovasi butuh duit dah modal inovasi itu ya perlu hati-hati kalau di makanan itu. Iya sih, kita sampai Kalau sekarang terlalu berinovasi nanti konsumen malah bingung. ini nori ini ada inovasinya loh ini. Nori lokal. Nah, nori lokal sebuah inovasi. Cuman ya inovasi cuman kitanya aja juga masih berpikir ini harus diperbaiki lagi. Inovasi itu kalau lihat Aqua mah ya nggak selalu harus ganti produknya. Nggak selalu harus produk, misalkan inovasi kemasan. Ya, produknya tetap yang sama. Iya kan kita kemasannya aja kita ada lokalnya, berarti kita inovasi produk sampai ke dalam-dalamnya. Tapi ada juga yang seneng cuma base-nya tetap nori. Mana yang lokal ya kemarin? Enggak, nantilah. Base-nya tetap nori. Itu di bawah tuh. Di kolong. Aduh, bisa di kolong sih. Itu. Ini mah ini ya bubuknya. Ini inovasi juga. Itu untuk dimsum sih, lebih ke dimsum. Ini awon. Awon ya nyebutnya atau tabur atau apa? Awon nori. Ini udah lama kayaknya. Ya ini sampel aja Pak, kita mah nggak pakai yang sudah expired. Cuman sampel-sampel aja. Ini kayak gini, cuman bisa dibeli per gram atau per kilo gitulah. Buat yang mau kiloan murah banget. Harganya 300.000. Kami bisnis itu ya aku pernah nanya ke Ustadz, salah satu Ustadz itu. Dia Ustadz tapi pengusaha, terus nanya, bisnis itu gimana? Bisnis untung-untungan? Jadi kadang mau diprediksi dia mau beli atau ternyata enggak. Ya dia mau udah gede nyebut untung-untungan ya karena bisnisnya udah gede. Iya. Kalau bisnis kecil mah nggak bisa pakai untung-untungan. Enggak, tapi memang itu algoritma, maksudnya dari 10 orang 1 goal gitu, dari 100 orang 2 goal gitu kan. Jadi ini ya beruntungnya 1000 banding 1. Iya, jadi kalau kita nawarin ke baru 2 orang terus enggak ini ya belum sih. Jadi keberuntungan teh proses dari perjalanan. Iya Kak, ya beruntung karena dia nyari. Karena dia udah usaha jualan sini-sini ternyata beruntung ada yang beli. Nah, untungnya teh gara-gara usahanya itu kayaknya. Iya sih, kalau nggak ada usaha gimana? Udahlah. Udah ini. Cukup nggak? Berapa menit tadi? Itu ada berapa menit nggak kelihatan. Harus lihat sini aja. Berapa menit? 24 menit. Nah, cukup lah. Setengah jam.
Ini perkenalan awal lah ya, aduh. Jadi kita udah bahas tadinya berbagai aspek bisnis makanan. Walaupun tidak selalu detail guys. Namanya juga ngobrol. Matiin Cim. Jangan lebih dari 30.